Sobat Kicau, kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh para pemula mengenai ternak murai batu, khususnya dalam fase penjodohan. Selamat menyaksikan. Umur berapa indukan bisa ditangkarkan? Indukan bisa ditangkarkan paling cepat setelah ganti bulu trotol ke bulu dewasa atau lepas trotol. Umur sekitar 7-8 bulan. Idealnya setelah 1 kali mabung atau 1,5 tahun. Lebih mudah mana untuk indukan antara muda hutan atau ternakan? Untuk betina lebih mudah ternakan karena lebih cepat adaptasi. Untuk bejantan ternakan masih lebih mudah tetapi tidak signifikan dibanding muda hutan. Semua indukan ada plus minusnya baik muda hutan maupun tangkaran. Apakah indukan jantan harus lebih tua dari betina? Selama umurnya sudah siap, tidak masalah apakah lebih tua jantan atau betina. Yang lebih penting adalah kondisi dari masing-masing indukan. Apakah anakan sesarang atau sedara bisa dijodohkan dan bisa produk? Anakan sesarang atau sedara banyak yang berhasil dijodohkan dan bisa produk. Apakah penjodohan dari kecil atau trotolan harus disatukan atau dipisah dulu dari kecil? Penjodohan dari kecil atau trotolan bebas saja apakah mau disatukan dari kecil atau didekatkan saja dan disatukan setelah dewasa. Semua ada plus minusnya. Apakah pejantan ngelowo bisa berhasil diternakan? Pejantan ngelowo bisa diternakan, tetapi memang relatif lebih sulit dibanding pejantan biasa dan banyak peternak yang berusaha menghindari pejantan ngelowo ini. Apakah satu pejantan bisa untuk beberapa betina? Satu pejantan bisa mengawini beberapa betina, baik disatukan dalam satu kandang maupun dipisah-pisah di masing-masing kandang satu betina dan disatukan ketika akan kawin saja. Istilahnya poligam. Apakah indukan yang masih bahan dan liar bisa diternakan? Syarat utama agar bisa kawin adalah indukan harus nyaman dengan kondisi lingkungan. Untuk betina harus dijinakkan terlebih dahulu. Dan ini berhubungan dengan kondisi lingkungannya, jika lingkungan ramai atau sepi. Apakah indukan sedang mabung bisa dijodohkan? Untuk indukan mabung dijodohkan saja bisa, tetapi untuk produksi harus menunggu mabungnya selesai. Kalau keduanya mabung bisa sekalian dijodohkan. Kalau tidak, harus nunggu dua-duanya selesai baru dijodohkan. Apakah indukan ngelemak bisa dijodohkan? Bisa saja kondisi ngelemak dijodohkan, tetapi relatif lebih sulit karena tidak ada birahi. Jadi sebaiknya nunggu lemaknya dihilangin terlebih dahulu. Apakah betina ngelemak bisa bertelur? Ngelemak masih bisa kemungkinan bertelur, tetapi kualitas telur akan jelek dan relatif banyak masalah ketika proses bertelur, misalnya egg binding. Apakah pejantan ngelemak bisa birahi, kawin dan ngisi? Pejantan ngelemak sedikit masih bisa ngawin dan ngisi, tapi tentunya akan berpengaruh pada kualitas sperma. Apakah dalam penjodohan ternak murai EF harus dijor? Kita harus mengecek kondisi indukan, apakah ngelemak, sudah nyaman dan tidak mabung. Bagaimana cara menaikkan birahi indukan? Secara alami untuk menaikkan birahi dengan melakukan penjemuran dengan syarat tidak lemak, tidak mabung dan indukan sudah nyaman. Ekstra fooding apa yang cocok dalam penjodohan? Hampir semua jenis ekstra fooding bisa diberikan dalam fase penjodohan. Yang paling bagus adalah cacing dan kroto serta ikan cere. Apakah bisa ternak pakai fur saja? Bisa saja ternak
murai hanya pakannya fur saja. Tetapi ketika menetas, buat menoloh harus tetap pakai extra fooding. Atau jika tetap pakai fur, kita harus memanen dalam bentuk telur. Apakah ternak murai harus full EF? Bisa full EF, bisa full fur, atau campuran antara fur dan EF. Selama kebutuhan nutrisi terpenuhi, tetap akan berproduksi. Apakah indukan yang sudah berjodoh tidurnya selalu berdekatan? Tidak selalu. Tidur berdekatan tidak bisa jadikan parameter apakah sudah jodoh atau belum. Karena tiap indukan kebiasaannya berbeda-beda. Bahkan ada yang sudah produk pun tidurnya selalu berjauhan. Apakah unjal dulu atau kawin dulu? Umumnya unjal dulu, kawin baru bertelur. Tapi tidak semua indukan punya karakter yang sama. Kadang unjal dan kawin di waktu yang bersamaan. Apakah jantan atau betina yang unjal? Pada awal penjodohan, umumnya jantan akan unjal untuk merayu betina. Kemudian dilanjutin oleh betina dengan unjal dan merapihkan sarang. Tetapi ada pula yang hanya betina yang unjal. Tiap indukan beda kebiasaan. Kapan biasanya waktu terjadi kawin? Tiap indukan beda-beda karakter dan kebiasaan. Ada yang kawinnya pagi, siang, maupun sore hari. Berapa lama sperma pejantan bisa bertahan dalam indung telur betina? Secara teori, sperma mampu bertahan dalam indung telur betina selama 7-14 hari. Tergantung kondisi kualitas sperma dan kondisi indung telur betina. Apakah betina bisa bertelur tanpa pejantan? Betina bisa bertelur tanpa dikawin atau ada pejantan selama organ reproduksi sudah siap dan bahan untuk pembuatan telurnya tersedia. Istilahnya telur pakan atau telur lemak dan tidak akan menetas karena tidak dibuahi. Apakah telur perdana selalu zong, infertil, atau gagal? Selama indukan betina sudah cukup siap dan terjadi pembuahan, telur akan ngisi dan menetas. Memang prosentase keberhasilan cukup rendah ketika telur-telur perdana. Tergantung kondisi dan kesiapan kedua indukan. Beli indukan produk, apakah akan langsung produk di tempat baru kita? Indukan yang sudah produk ketika berpindah kandang harus adaptasi dulu dengan kandang baru. Jadi tidak ada jaminan indukan produk di tempat lain akan produk langsung di tempat kita. Perlu adaptasi. Sejelek-jeleknya jika indukan tidak mampu beradaptasi dengan cepat, indukan akan mabung. Demikian beberapa pertanyaan di seputar penjodohan. Jika ada pertanyaan yang lain mengenai peternakan murai batu, silakan berikan komen di kolom komentar. Tunggu video-video saya selanjutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemula pada fase-fase yang lain, yaitu fase kandang, penentuan kandang, pengeraman, penetasan, hingga pemanenan. Semoga bermanfaat. Salam hijau.